Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama warga negara yang hari ini melaporkan dugaan pidana terkait dengan DPT untuk pemilu 2024 dan yang kedua terkait dengan sistem IT terutama IT KPU dan juga IT Sirekap. Ya, dua hal ini kami laporkan, saya bersama dengan Pak Majen Sunarko dan Habib Muhsin Al-Atas. Sebagai pelapor, kami didampingi oleh tim advokasi Poros Perlawanan Rakyat Semesta, TAPERA. Nah, dalam pelaporan ini, hakim-hakim yang atau sarjana hukum ya atau advokat yang mendampingi kami itu antara lain adalah Pak Lukmanul Hakim, Pak Abdullah Al-Katiri, dan seterusnya ada sekitar 9 orang. Nah, dalam pelaporan dugaan pidana ini, kami juga mengajak teman-teman, ada yang dari ARM, dari UI Watch, dari Aspirasi, dan juga APRI 1. Ya, jadi saat ini kami memang masih menunggu proses penerimaan laporan. Istilahnya itu sedang di BAP gitu ya. Sambil menunggu, mungkin saya bisa menjelaskan tentang apa kira-kira dugaan pidana yang menjadi pokok pelaporan kami. Ya, jadi intinya DPT yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2024 ini disebutkan jumlahnya sekitar 200-an juta pemilih. Tapi kami menemukan informasi dari beberapa pakar, ternyata dari 200-an juta itu ada sekitar 54 juta yang bermasalah. Nah, ini perlu klarifikasi dan kami menduga ada pelanggaran pidana oleh KPU di sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang sistem IT yang bermasalah, yang kami membaca menemukan banyak informasi saat pengembangannya itu tidak transparan dan ternyata juga tidak melewati proses yang harus memenuhi standar ISO, juga tidak melalui sistem TERA yang berlaku secara umum. Kemudian juga ternyata layanan cloud-nya itu, cloud ya, itu dari dua IT atau web KPU dan web Sirekap itu berada di 2 atau 3 negara, yaitu ada di Indonesia, ada di Singapura, dan di Perancis, yang mestinya itu harus seluruhnya berada di kedua-duanya, yaitu web KPU dan web Sirekap itu harusnya ditempatkan di Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah hal-hal yang saya kira perlu diperjelas dan kami menduga ada kejahatan pidananya di sana. Dan karena itu kami sangat tidak yakin atas hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU maupun oleh Sirekap itu. Nah, belum lagi banyak hal-hal lain yang ditemukan oleh pakar IT yang semuanya itu bermuara kepada keraguan kita untuk menerima begitu saja hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, dan karena itu pula wajar kalau kita nanti akhirnya kalau ini tidak bisa diperjelas, dilakukan proses hukum yang layak, maka jangan salahkan rakyat kalau nanti akhirnya rakyat itu menolak hasil pemilu, terutama hasil dari Pilpres 2024. Nah, itu saya kira secara umum yang kami lakukan, dan karena itu kami sudah mengajak berbagai unsur masyarakat yang tadi saya sudah sebutkan, ada dari UI Watch,
dari ARM, dari APRI, dari aspirasi dan sebagainya. Nah, untuk itu saya ingin mendengar dari teman-teman yang hadir saat ini, terutama misalnya dari Mbak Ida ya, dari ARM. Kami silakan. Mewakili teman-teman semuanya. Kami tadi sempat mengikuti aksi Bawaslu dan kami mengawal fakta dan melaporkan. Sekarang sesuatunya sudah kami percayakan kepada beliau dan tim keluhan rakyat, apa aspirasi rakyat. Semoga hari ini menjadi awal bagi rakyat untuk mengikuti semua tabir yang ada di KPU. Ya, yang ada di KPU dijelaskan seperti itu. Yang jelas ini adalah untuk kebaikan rakyat dan untuk kemajuan dan serta masa depan negara kita. Ya. Begitu ya Pak. Siap. Kami percayakan semuanya kepada tim, kepada Pak Marwan dan tim. Kita akan kawal terus suara ini, laporan ini sampai kita jelas duduk permasalahannya seperti apa, masalahnya ada di mana, dan ini adalah kedaulatan rakyat yang sudah tercoreng sama sekali, jelas dan tercoreng dari pemilu saat ini. Ya. Kita kembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat. Ya. Terima kasih Mbak Ida. Ini saya jadi moderatornya ini, tapi saya kira tidak masalah. Yang penting kita punya satu kesatuan, Ya, mewakili berbagai kepentingan rakyat yang sekarang ini sangat meragukan Pilpres 2024 terutama ya. Nah, selanjutnya saya persilakan dari UI. Ya, silakan Pak Buyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengharap ada kejujuran, ada kebenaran, ada keadilan dalam pilpres ini, sehingga kedaulatan rakyat bisa ditegakkan. Jadi buat KPU, buat Bawaslu, MK supaya menjalankan tugasnya sejujur-jujurnya. Saya semua bisa berjalan lancar dan tidak ada masalah. Yang kita takutkan, masyarakat kita tidak percaya lagi sama penguasa di negeri ini. Kira demikian. Ya. Ya. Terima kasih Bang Buyung. Berikutnya dari Pak UI juga masih. UI Watch. Ya. Ya. Kami berusaha untuk terus mempertahankan veritas, probitas, dan justisia. Ya, itu dari semboyan dari UI saya kira ya. Ya, Veritas, probitas, dan justisia. siap. Berikutnya dari Satu, Pak. habis satu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkatu. Selamat sore para pejuang Amin dimanapun berada. Mohon doanya dari semua. Kami saat ini masih berada di Bawaslu bersama Bapak Marwan Batubara beserta tim hukum kami, baik dari ABRI 1 maupun dari tim hukum Amin. Mereka, para pakar hukum tersebut sudah masih berada di dalam ruangan KPU. Karena keterbatasan, jadi kami yang tidak bisa masuk terpaksa menanti di luar. Tentunya sudah bisa dipahami bahwa kami berada di sini, tentunya kami ingin menuntut keadilan yang sejujur-jujurnya. Baik itu dari penyelenggara pemilu, dari Bawaslu, KPU. Jangan seperti ini. Kita masyarakat dibikin gundah gulana dengan hasil yang tidak jelas, yang tidak proporsional. Oleh karena itu kami mengharap jujurlah KPU dan Bawaslu, karena mereka dan penyelenggaraan ini dibiayai dari uang rakyat. Terima kasih. Ya. Baik, masih ada? Cukup Pak. Ya, itu tadi saya kira kami datang sekitar pukul 14 siang ini dan tadi jumlahnya memang cukup banyak, lebih dari 100 orang. Tapi karena memang menunggu proses BAP yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu, maka sampai saat ini pemeriksaan belum selesai dan teman-teman yang lain sudah pulang lebih dahulu. Menuju ke Bawaslu, ke KPU. Ya, teman-teman lain menuju ke KPU. Nah, sebelum mengakhiri kembali saya ingin menyampaikan bahwa
kami yang melapor itu adalah teman-teman dari petisi 100, yaitu saya sendiri, Marwan Batubara, kemudian Majen TNI Purnawirawan Sunarko, kemudian yang ketiga adalah Habib Muhsin Al-Atos. 3 orang sebagai pelapor. Sebetulnya jumlahnya bisa saja banyak, tapi yang penting dengan 3 orang ini saya kira sudah cukup untuk mewakili supaya prosesnya bisa lebih mudah dan lancar. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi pendamping kami adalah advokat yang tadi saya sebutkan sebagai tim advokasi Poros Perlawanan Rakyat Semesta (TAPERA), yang anggotanya saya ingin bacakan, yaitu Pak Lukmanul Hakim, Abdullah Al-Katiri, Dwi Cahyo Suwarno, Unggul Cipta, Emil Sam, Suparman, Erma Hari Alijana, dan Fadil Syahab. Itulah tim advokat yang menjadi pendamping kami melaporkan dugaan pidana terkait DPT dan IT KPU ini. Kemudian nanti kami juga akan didampingi oleh saksi ahli, salah satunya itu adalah Pak Agus Maksum. Nah, saya kira itu mungkin ya. Terakhir sekali, kami berharap nanti merujuk kepada laporan kami hari ini, teman-teman yang ada di daerah bisa melaporkan hal yang sama ke Bawaslu di masing-masing daerah, apakah itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hanya merujuk kepada laporan yang kami sampaikan, nanti akan kami sebar, lalu nanti merubah kira-kira siapa yang melapor dan apa rujukannya. Kalau yang sekarang ini, laporan kami merujuk kepada temuan tim Amin pada tanggal 14 Februari yang lalu. Nah, teman-teman di daerah bisa merujuk laporan kami ke Bawaslu hari ini sebagai rujukan untuk melapor ke Bawaslu di masing-masing daerah. Saya kira itu mungkin ya, mudah-mudahan ini sebagai langkah awal kita untuk tegaknya, tadi sudah disinggung, kebenaran, keadilan, dan hukum di negara kita. Dan yang lebih penting lagi adalah supaya memang kalau ada kezoliman ini bisa diakhiri. Dan kalau memang perubahan itu kita butuhkan, maka dan itu saya kira memang kita dambakan, maka perubahan itu akhirnya juga bisa terwujud. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.